Jadi jelas sekali bagi rekan-rekan yang mengikuti tahap 2 ini bisa dikatakan 100% akan masuk pada database yang akan diusulkan menjadi part-time dan tidak akan dapat memenuhi formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang akan mengikuti P3K tahap 2. Di informasi kali ini kita akan menyampaikan sedikit kabar buruk di mana 100% pelamar P3K tahap 2 bakal dijadikan part-time kecuali yang memenuhi ketentuan ini. Dan login di SSCSN ini hanya formalitas karena formasi tahap 1 dan 2 adalah sama. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan menyampaikan informasi berkaitan dengan kemungkinan besar 100% dari pelamar P3K tahap 2 ini bakal dijadikan P3K paruh waktu. Bagaimana ketentuan P3K tahap 2 ini? Kita simak video ini sampai selesai. Yang pertamanya kita perlu pahami bahwa pendaftaran untuk tahap 2 ini sebagaimana disampaikan ini dimulai resmi tanggal 17 November minggu kemarin sampai dengan akhir tahun ya, 31 Desember 2024. Ini pastikan waktu yang diberikan memang lebih panjang dari pendaftaran tahap 1 kemarin. Nah, kemudian yang kedua informasinya adalah formasi yang dibuka di tahap 2 ini sama ya dengan formasi yang diberikan pada saat seleksi P3K tahap 1. Sebagaimana contoh, kita akan tunjukkan informasi pengumuman di tahap 2. Nah, ini adalah salah satu contoh informasi pengumuman dari Provinsi Kepulauan Riau untuk pendaftaran P3K tahap 2 ya. Di mana di sini disebutkan adalah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau kita scroll ke bawah Bapak Ibu, di sini jelas sekali formasi yang disampaikan di sini sama persis seperti formasi yang dibuka pada tahap 1 kemarin. Kita akan buka tampilan P3K tahap 1. Nah, ini adalah informasi pengumuman tahap 1 kemarin yang terdata dalam database PKN ya dan THK2. Kita lihat formasinya. Ya, ini informasinya ya, sama ya. Ini berjumlah 4063, sedangkan yang tadi, yang tahap 2, 4063 formasi untuk tenaga teknis. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi bahwa kriteria pelamar untuk tahap 2 ini adalah jelas non-ASN masa kerja minimal 2 tahun bagi rekan-rekan formasi teknis dan nakes. Kemudian untuk guru adalah minimal 4 semester serta lulusan PPG juga untuk guru. Kemudian informasi selanjutnya bahwa pelamar ini nanti melakukan pemilihan formasi yang sama tadi, kemudian mengupload berkas dokumen untuk kelengkapan administrasi dan nanti juga akan ikut seleksi kompetensi bagi yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah, kemudian Bapak Ibu, seluruh pelamar tahap 2 ini akan masuk pada database paruh waktu ya, kecuali ada formasi sisa di tahap 1 yang tidak ada pelamarnya atau rekan-rekan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, untuk mengetahui secara detail, kita lihat dulu rincian lini masanya. Nah, di sini kita akan bandingkan bagaimana proses seleksi tahap 1 sudah pun akan berakhir nanti di bulan Februari di saat rekan-rekan tahap 2 belum melakukan seleksi. Nah, kita ketahui bahwa nanti untuk rekan-rekan tahap 1 akan mengikuti seleksi kompetensi ini di tanggal 2 ya. Tanggal 2 Desember sampai dengan 19 Desember. Kemudian nanti di saat 24 sampai 31 ini sudah akan ada pengumuman kelulusan. Artinya formasi yang sudah disediakan di formasi tahap 1 itu pada prinsipnya sudah habis diambil oleh seluruh pelamar yang mendaftar pada P3K tahap 1. Di mana tanggal 31 Desember ini rekan-rekan tahap 2 baru selesai melakukan pendaftaran. Kemudian lanjutannya di tanggal 1 sampai 31 Januari ini rekan-rekan semua sudah jelas ya akan mengisi daftar riwayat hidup ya untuk tahap 1 dan akan ditetapkan NIP-nya sampai dengan akhir bulan Februari 2025. Kalau kita lihat lini masa untuk tahap 2 ya, ini lini masa tahap 2, rekan-rekan ini melakukan pendaftaran sampai 31 Desember di mana formasi yang rekan-rekan pilih itu hanya formalitas untuk agar rekan-rekan dapat mengikuti seleksi kompetensi ya. Nanti setelah itu akan ada seleksi administrasi sampai dengan 3 Februari 2025. Nah, di saat rekan-rekan tahap 1 sudah mendapatkan NIP di akhir Februari 2025, nah, rekan-rekan tahap 2 ini baru akan mendapatkan pengumuman hasil pasca sanggahnya ya yang akan diumumkan di 22 sampai 28 Februari 2025. Jadi jelas sekali bagi rekan-rekan yang mengikuti tahap 2 ini bisa dikatakan 100%
akan masuk pada database yang akan diusulkan menjadi part-time dan tidak akan dapat memenuhi formasi sebagai P3K full-time. Namun yang perlu kita pahami, memang pembukaan formasi tahap 2 yang disamakan dengan tahap 1 ini agar rekan-rekan semua dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi mulai dari administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi. Semoga saja setelah rekan-rekan dimasukkan ke dalam database yang nanti akan diusulkan menjadi paruh waktu, segera diproses juga menjadi penuh waktu saat waktunya telah tiba. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon kita cermati bersama, tidak ada kekhususan formasi di tahap kedua. Formasi P3K-nya masih sama dengan formasi P3K periode 1. Kalau Bapak Ibu menyimpulkan, berarti saingannya tambah banyak, betul. Berarti orang-orangnya nambah banyak pelamarnya, betul. Berarti THK K2-nya saingannya akan ada lagi, betul. Jadi orang yang ada mendaftar di periode kedua, dia akan kembali memperebutkan formasi yang sama di periode 1. Jadi bukan berarti yang Satpam bisa melamar ke Satpam, yang tenaga administrasi TU bisa kembali misalnya bisa melamar ke jabatan yang lain, enggak. Semua jabatan yang diperebutkan itu masih sama. Bagaimana dengan Satpam yang ijazahnya SMA tapi formasinya hanya ada di kecamatan dan ada di OPD yang lain? Mangga, itu yang dipakai. Jadi tolong nanti dijelaskan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdis, melamar dulu semuanya, lolos seleksi administrasi semuanya masuk ke database sebagai pelamar CP3K. Urusan nanti CP3K full ataupun urusan nanti CP3K paruh waktu itu urusannya pusat. Yang jadi urusan kita saat ini adalah semua melamar. Semua yang punya ijazah kualifikasi akademik sesuai formasi melamar. Untuk yang guru, Bapak Ibu memperebutkan formasi 800 orang, untuk yang formasi tenaga kesehatan 203 orang, dan formasi tenaga teknis 144. Untuk kriteria pelamar, formasi guru, kami bacakan, untuk guru non-ASN adalah terdaftar di Dapodik, dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Tolong dicatat. Jika yang bersangkutan masuk Dapodik baru misal 1 bulan, 1 hari, tapi bekerjanya sudah lebih dari 2 tahun, maka dia berhak untuk melamar. Iya, karena keaktifan yang dimaksud di sini adalah 2 tahun berturut-turut, tidak terputus sampai hari ini dan masih aktif, dan bisa dibuktikan pengalaman mengajarnya. Dan bisa dibuktikan pengalaman bekerjanya oleh atasan langsung. Perkara masuk Dapodiknya misal kurang dari 2 tahun, tapi sudah terpel ijazah, silahkan bisa melamar ke formasi tenaga guru. Berikutnya untuk formasi tenaga kesehatan kita skip, kecuali Bapak Ibu ada yang mismatch ijazahnya, misal dia adalah tenaga pustakawan tapi ijazahnya misalnya keperawatan, ya silakan ya, itu dia bisa memikirkan untuk formasi nakes. Biasanya ada yang mismatch ijazah itu, dan kita di tahap 1 kemarin banyak dari disdik yang lintas ke tenaga kesehatan, dari tenaga kesehatan yang lintas ke disdik itu banyak karena itu sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Kemudian formasi teknis selain guru itu adalah tenaga non-ASN aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Pokoknya 2 tahun itu tidak terputus. Itu persyaratan umum. Nah ini Bapak Ibu, ini tadi saya mengingatkan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis. Jangan terburu-buru, saking terburu-burunya Bapak Ibu ternyata salah upload, saking terburu-burunya nggak peduli materinya yang dipakai 1 kali untuk 3 dokumen. Saking terburu-burunya tidak mau bermodal untuk beli materi, padahal itu jelas untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Nah ini lini masa bisa digunakan supaya kita punya spare waktu gitu ya. Di sini pendaftaran dibuka mulai besok. Tapi tentu ditutupnya ini agak jauh untuk yang tahap sekarang. Nah, pastikan semuanya siap dulu gitu ya Bapak Ibu. Ini pendaftaran seleksinya sampai 31 Desember, seleksi administrasi dan juga pengumuman juga ini mencal ke tahun depan. Masa sanggah juga ada di tahun depan, jawab sanggah juga ada di tahun depan. Nah, pastikan 1,5 bulan ini itu digunakan semaksimal mungkin. Sosialisasinya, tadi kata Pak Sekdis, jangan via WA. Kalau yang ada di kecamatan,
bisa dihadirkan orang-orangnya, duduk bersama. Tadi kalau kata Pak Sekdes, ini tidak ada biaya, tapi kalau misalnya sekolah menyediakan makan, kemudian karena ini bersifatnya sosialisasi, bisa didanai misalnya dari BOS karena untuk pengembangan karir kompetensi, mangga dimaksimalkan. Yuk duduk.